Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teruntuk sahabat-sahabatku semua yang pada tahun ini mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara, baik CPNS maupun P3K. Di dalam video ini kami akan mencoba membahas secara singkat dan padat mengenai karakteristik soal yang akan muncul nanti saat ujian seleksi. Dan bagi teman-teman semua yang menginginkan modul pembelajaran atau paket tryout, silahkan kunjungi di halaman deskripsi video ini. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu, soal demi soal. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi teman-temanku semuanya. Soal seleksi kompetensi bidang SKB CPNS 2024. Formasi, Analis PERKARANTINAAN Tumbuhan Ahli Pertama. 1. Seorang analis perkarantinaan tumbuhan menemukan gejala tanaman cabai yang menunjukkan daun menggulung, tulang daun menebal, dan terdapat mosaik kuning hijau. Pada pengamatan laboratorium ditemukan partikel berbentuk batang dengan ukuran 730 x 15 nanometer. Virus yang menyebabkan gejala tersebut adalah A. Cucumber mosaic virus, B. Tobacco mosaic virus, C. Chili venal mottle virus, D. Potato virus Y, E. Tomato yellow leaf curl virus. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa gejala berupa daun menggulung, penebalan tulang daun, dan mosaik kuning hijau merupakan karakteristik serangan potato virus YPVY. Virus ini memiliki partikel berbentuk batang dengan ukuran 730 x 15 nanometer. 2. Dalam pemeriksaan sampel daun padi di laboratorium, analis perkarantinaan tumbuhan mengamati adanya spora berbentuk oval dengan sekat melintang, berukuran 20-35 x 10-15 mikrometer, berwarna coklat terang. Patogen yang paling mungkin menyebabkan gejala tersebut adalah A. Xanthomonas oryzae, B. Rhizoctonia solani, C. Pyricularia oryzae, D. Helminthosporium oryzae, E. Fusarium moniliforme. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa karakteristik spora yang disebutkan merupakan ciri khas dari Helminthosporium oryzae, penyebab penyakit bercak coklat pada padi. 3. Hasil pemantauan analis perkarantinaan tumbuhan di lapangan menunjukkan populasi Spodoptera frugiperda yang melebihi ambang ekonomi. Strategi pengendalian yang paling tepat berdasarkan konsep PHT adalah A. Penyemprotan insektisida sintetik secara intensif, B. Pelepasan parasitoid Trichogramma sep, C. Penggunaan perangkap feromon dan musuh alami, D. Sanitasi lahan dan rotasi tanaman, E. Penyemprotan pestisida nabati setiap minggu. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa pendekatan PHT yang paling efektif untuk S. Frugiperda adalah kombinasi perangkap feromon untuk monitoring dan pengendalian populasi jantan, serta pemanfaatan musuh alami. 4. Analis perkarantinaan tumbuhan melakukan pemeriksaan pada kontainer berisi bibit kelapa sawit impor dan menemukan gejala busuk pada pangkal batang. Tindakan karantina yang harus dilakukan adalah A. Pemusnahan seluruh lot bibit, B. Fumigasi dengan metil bromida, C. Perlakuan fungisida sistemik, D. Karantina pasca masuk selama 3 bulan, E. Pelepasan bersyarat dengan pengawasan. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa gejala busuk pangkal batang pada bibit kelapa sawit dapat mengindikasikan infeksi Ganoderma yang merupakan OPTKA1. Pemusnahan seluruh lot adalah tindakan yang wajib dilakukan. 5. Analis perkarantinaan tumbuhan mengidentifikasi serangan hama pada pertanaman jagung dengan gejala khas berupa bekas gerekan pada batang dan tongkil. Setelah dilakukan rearing, ditemukan ngengat dengan sayap depan coklat kekuningan dan bintik hitam di ujung sayap. Hama tersebut adalah A. Spodoptera litura, B. Helicoverpa armigera, C. Ostrinia furnacalis, D. Nithymna separata.
E. Sesamia inferens. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa karakteristik morfologi ngengat dan gejala serangan yang dijelaskan merupakan ciri khas dari Asian Cone Borer Ostrinia furnachalis. 6. Dalam pemeriksaan rutin, analis perkarantinaan tumbuhan menemukan nematoda dengan stilet kuat, bibir anterior membulat, dan ekor berbentuk rounded terminus pada sampel akar tanaman tomat. Spesies nematoda tersebut adalah A. Meloidogene incognita, B. Pratylenchus covie, C. Rhadovolus similis, D. Globodera rostochiensis, E. Heterodera glicines. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa karakteristik morfologi yang disebutkan merupakan ciri khas dari Meloidogene incognita, nematoda puru akar yang umum menyerang tanaman tomat. 7. Analis perkarantinaan tumbuhan melakukan pengamatan terhadap penyakit sistemik pada tanaman jeruk dengan gejala daun menguning tidak merata, buah asimetris, dan ukuran tanaman kerdil. Berdasarkan gejala tersebut, patogen yang menyebabkan adalah A. Citrus tristeza virus, B. Candidatus liberibacter asiaticus, C. Xanthomonas axonopodis, D. Pitaptora citroptora, E. Diaporte citri. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa gejala sistemik berupa klorosis tidak merata, blotchy mottle, buah asimetris, dan tanaman kerdil merupakan karakteristik serangan Huanglongbing yang disebabkan oleh Candidatus liberibacter asiaticus. 8. Seorang analis perkarantinaan tumbuhan mendeteksi adanya kontaminasi aflatoksin pada sampel kacang tanah impor. Fungi yang menghasilkan toksin tersebut dan kondisi yang mendukung pertumbuhannya adalah A. Fusarium oxysporum. Suhu 15-20 derajat Celcius, RH 85%. B. Aspergillus flavus. Suhu 28-32 derajat Celcius, RH 80-85%. C. Penicillium digitatum. Suhu 20-25 derajat Celcius, RH 90%. D. Rhizopus stolonifer. Suhu 25-30 derajat Celcius, RH 75%. E. Alternaria alternata. Suhu 22-28 derajat Celcius, RH 70%. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa aflatoksin diproduksi oleh Aspergillus flavus yang tumbuh optimal pada suhu 28-32 derajat Celcius dengan kelembaban relatif 80-85%. 9. Dalam pemeriksaan fitosanitari, analis perkarantinaan tumbuhan menemukan lalat buah pada perangkap. Ciri-ciri morfologi, sayap dengan pita melintang coklat berbentuk huruf V terbalik, skutum hitam dengan pita kuning lateral. Spesies lalat buah tersebut adalah A. Bactrochera carambolae, B. Bactrochera dorsalis, C. Bactrochera cucurbitae, D. Bactrochera papayae, E. Bactrochera umbrosa. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa karakteristik morfologi berupa pola sayap berbentuk V terbalik dan skutum hitam dengan pita kuning lateral merupakan ciri khas Bactrochera carambolae. 10. Analis perkarantinaan tumbuhan mengamati gejala berupa bercak coklat dengan halo kuning pada daun kedelai. Pada pengamatan mikroskopis ditemukan uredospora berbentuk oval dengan duri halus pada permukaan. Patogen penyebab dan fase pertumbuhan tanaman yang paling rentan adalah A. Pacoxora pachyrisi. Fase vegetatif awal. B. Cercospora sogina. Fase berbunga. C. Pacoxora pachyrisi. Fase pengisian polong. D. Septoria glicines. Fase vegetatif akhir. E. Coletotrichum truncatum. Fase pembentukan polong. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan dari soal di atas yaitu, bahwa karakteristik gejala dan uredospora menunjukkan infeksi karat daun kedelai Pacoxora pachyrisi. Tanaman paling rentan pada fase pengisian polong, R5-R6. Oke, baiklah teman-temanku semuanya.
Demikian video singkat yang dapat kami tampilkan sebagai salah satu penambah wawasan hasanah keilmuan kita, terutama bagi kami tentunya dan teman-temanku semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan memberi masukan dan komentar yang baik agar menjadi doa dan kebaikan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Semoga kita bisa meraih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.